Judul cerita Suara dari Sumur Tua. Malam itu, angin bertiup pelan, namun dinginnya menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah yang becek, dan suara jangkrik terdengar lirih di kejauhan. Ardi, seorang pemuda dari Jakarta, duduk di dalam angkot tua yang sedang menuju sebuah desa terpencil bernama Kampung Suralaya. Sebuah desa yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Ia diminta oleh tantanya untuk tinggal sementara di rumah warisan keluarganya di sana. "Kamu yakin mau tinggal di situ sendirian, Di?" tanya supir angkot, seorang bapak tua bernama Pak Saman, sambil melirik dari kaca spion. Matanya tajam, seakan menyiratkan kekhawatiran. Ardi mengangguk santai. "Yakin, Pak. Lagi pula saya cuma sementara. Mau cari suasana tenang buat nulis skripsi." Pak Saman tak menjawab, tapi dia memperlambat laju angkotnya begitu mulai memasuki jalan yang makin sempit, dengan pepohonan tinggi menjulang seperti ingin menelan jalanan itu hidup-hidup. Di sisi kanan, tampak sumur tua yang ditutup kayu dan dililit dengan benang merah. Ardi meliriknya dengan penasaran. "Itu sumur kenapa, Pak?" tanyanya. Pak Saman mendesah. "Jangan tanya, jangan dekati. Orang sini bilang, itu sumur bukan buat manusia." Ardi tertawa kecil. "Ah, mitos kampung ya." Pak Saman menatapnya tajam. "Di sini, mitos bukan sekedar cerita. Di sini, suara dari sumur bisa bikin orang waras jadi gila." Ardi terdiam. Tapi dalam hatinya, ia menganggap semua itu hanya dongeng orang tua. Mereka tiba di rumah tua berarsitektur kolonial dengan cat kusam dan jendela besar yang sudah mulai lapuk. Di depannya berdiri seorang perempuan tua berambut panjang beruban. Matanya tajam dan tubuhnya kurus seperti kerangka. "Selamat datang, Ardi," katanya lirih. "Aku Bu Ratmi, juru kunci rumah ini." Rumah warisan itu seakan menatap Ardi balik, dengan dinding yang mengelupas dan jendela yang gemetar terkena tiupan angin. Lantai kayu tua berderit setiap kali dia melangkah. Di ruang tamu, tampak beberapa foto hitam putih terpajang di dinding. Wajah-wajah di dalamnya menatap kosong seolah ingin berbicara tapi tak punya mulut. Bu Ratmi menyodorkan kunci kuningan tua. "Kamar atas sebelah kanan. Jangan buka kamar sebelah kiri. Apapun yang kamu dengar." Ardi mengerenyit. "Kenapa, Bu?" Bu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kaku, lalu berjalan pelan ke arah dapur dan menghilang. Ardi naik tangga dengan ransel di punggungnya. Tangga itu berderak berat di setiap pijakan. Saat membuka pintu kamarnya, ia menemukan ranjang besi dengan kasur tipis, lemari kayu tua, dan cermin berdiri tinggi yang sudah buram. Tidak buruk, pikirnya. Setidaknya cukup tenang. Malam pun datang. Angin mulai menggesek-gesek jendela dan suara dedaunan bergesekan seperti bisikan rahasia. Ardi duduk di meja kecil, membuka laptop dan mulai menulis. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari dalam dinding. Ardi menoleh. Diam. Tok, tok, tok. Kali ini dari arah lantai. Ia menunduk, menahan nafas. Suaranya seperti ketukan pelan dari bawah rumah. "Ah, tikus," katanya sendiri, berusaha tetap logis. Tapi saat ia kembali menatap layar laptop, layar itu menjadi gelap, padam. Listrik masih menyala, tapi hanya laptopnya yang mati. Lalu, srek. Suara gesekan kayu pelan terdengar dari lorong. Ardi keluar dari kamar. Rumah itu hening, kecuali bunyi itu. Berasal dari kamar yang dilarang dibuka. Pintu kamar kiri itu terbuka, sedikit saja. "Bu Ratmi?" panggil Ardi. Tak ada jawaban. Ia mendekat pelan. Pintu kamar kiri bergerak sendiri, berkrek. Ardi mengintip. Dan matanya langsung bertemu sepasang mata kosong.
dari balik bayangan. Ardi terpaku. Sepasang mata itu pucat, menatapnya tanpa berkedip dari dalam kamar gelap. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup bayangan. Namun matanya seperti menyimpan ribuan penderitaan. Ardi mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Pintu kamar itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan bunyi gedubrak, membuat debu berterbangan dan angin dingin seakan menampar wajahnya. "Bu Ratmi!" Ardi buru-buru merangki menuju lantai candi dan berlari menuju lantai bawah. "Bu Ratmi!" katanya tersendak menatap korban terakhirnya yang sedang duduk tersokok. "Kau memiliki korban yang sama seperti dalam mimpi." Ia penasaran dengan mimpi itu, tapi pelan-pelan kesadaran gelap malam itu muncul kembali. "Bu, saya lihat ada orang di kamar itu." Ia menemukannya di ruang belakang, duduk di bangku pendek, menatap lilin menyala dengan tatapan kosong. Bu Ratmi tidak langsung menjawab. Ia menghembuskan nafas pelan, lalu menoleh. Dia sering muncul kalau ada orang baru. "Siapa dia?" "Kamu tidak mau tahu. Tapi kalau kamu dengar suara, jangan jawab. Jangan sekali-kali." Ardi ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa keluh. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur. Tapi matanya enggan terpejam. Jam menunjukkan pukul 01.14 dini hari ketika suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini dari balik jendela kamarnya. Perlahan ia bangkit, membuka tirai. Namun tak ada siapapun. Hanya halaman belakang gelap gulita dan sumur tua itu. Tampaknya seperti sedikit terbuka. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Jendela terbuka sendiri. Ardi buru-buru menutupnya kembali dan menurunkan tirai. Tapi ada bisikan, lembut, sangat dekat. Seperti seseorang berbisik dari belakang telinganya. "Ardi, kamu dengar aku?" Ardi membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak berani menoleh. Tubuhnya seperti dibekukan oleh suara itu. Lalu, ketika ia memberanikan diri melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, ada tangan pucat mencakar balik. Pagi datang perlahan, tapi hawa dingin tetap terasa menusuk. Cahaya matahari menembus sela-sela tirai. Namun, tidak mengusir rasa gelisah di dalam dada Ardi. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Hal pertama yang dilihatnya, cermin itu. Cakarannya masih ada. 5 garis panjang, seolah digores paksa dari dalam kaca. Ardi mendekat. Saat ia menyentuh permukaan cermin, dinginnya tidak wajar. Seperti menyentuh es, meski suhu ruangan biasa saja. Ia mencoba menghapus goresan itu, tapi tidak bisa. Cermin ini bukan cermin biasa, gumamnya. Ia segera turun dan menemukan Bu Ratmi sedang menyapu halaman belakang, tepat di dekat sumur. Kayu penutup sumur sudah rapuh dan terlihat seperti pernah digeser. "Bu, semalam sumur itu seperti terbuka," ucap Argi hati-hati. Bu Ratmi berhenti menyapu. Wajahnya tegang. "Kamu lihat?" "Saya tidak yakin. Tapi tadi malam saya dengar suara dari jendela. Lalu sumur itu seperti memanggil." Bu Ratmi menggenggam sapunya erat. "Dulu sebelum sumur itu ditutup, banyak orang kampung yang hilang. Awalnya anak kecil, lalu orang dewasa. Semua mendengar suara, semua penasaran, dan semua tidak kembali." Ardi terdiam, hatinya mulai tak karuan. Apa ada yang pernah kembali? "Satu orang," jawab Bu Ratmi sambil berjalan perlahan ke beranda. "Kakekmu." "Kakek? Dia pernah ke sumur itu?" "Ia pernah masuk.
Tapi bukan dia yang keluar. Maksudnya? Bu Ratmi menatap Ardi dengan mata sayu. Tubuhnya kembali, tapi jiwanya tidak. Diam. Hanya angin yang berani bersuara setelah itu. Ardi menghabiskan siang dengan menjelajahi rumah tua itu. Di loteng, ia menemukan koper tua terkunci. Di sebelahnya ada bingkai foto keluarga. Wajah kakeknya muda, berdiri di samping seseorang yang wajahnya disobek keluar dari foto. Dan di bawah foto itu tertulis dengan tinta hitam yang pudar. Suara dari sumur adalah pintu, tapi tidak semua yang masuk boleh keluar. Ardi menatap cermin itu lama. Nafasnya memburu. Goresan di permukaannya kini makin banyak. 5, 8, 12, seperti jejak kuku seseorang yang ingin keluar dari balik kaca. Ia memalingkan wajah. Dinding kamar tampak bergelombang seperti bernafas. Ia menutup matanya dan duduk di ranjang sambil berdoa dalam hati. Entah doa apa. Yang jelas, dia ingin semua ini selesai. Pagi datang lambat, tapi Ardi tidak tidur. Saat matahari mulai menyelinap lewat jendela, ia turun ke ruang makan. Di sana sudah duduk Bu Ratmi menyajikan teh panas. "Semalam dia datang ya?" tanya Bu Ratmi datar tanpa menoleh. Ardi mengangguk perlahan. "Kenapa dia datang ke saya?" Bu Ratmi mengaduk tehnya dengan sendok kecil. Bunyinya nyaring. "Karena kamu satu-satunya darah keluarga yang kembali ke rumah ini setelah 30 tahun. Jadi ini semua ada hubungannya dengan keluarga saya. Kakekmu pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ia membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Ardi menggenggam cangkirnya erat. "Apa yang dia buka, Bu?" "Sumur." Satu kata itu cukup membuat suasana di ruangan itu menegang. Bu Ratmi menatapnya. Tapi bukan sumur biasa. Di dalamnya ada suara. Suara yang bisa memberimu apapun kalau kau berani menjawab. Ardi menggeleng cepat. "Saya tak mau apa-apa. Saya cuma mau tinggal di sini sebentar." "Itu tidak cukup. Rumah ini mengenal darahmu." Setelah sarapan, Ardi kembali ke kamar. Tapi di depan pintu kamarnya ada sesuatu yang membuatnya membeku. Sepotong kertas lusuh diletakkan rapi di lantai. Ia memungutnya perlahan. Tulisan di atasnya seperti digores dengan arang. "Suaraku bukan suara pertama, tapi akulah yang terakhir." Tiba-tiba, tok, tok, tok. Bunyi itu lagi. Kali ini dari dalam lemari. Ardi menoleh perlahan. Pegangan lemari bergerak sendiri. Krik. Dari dalam keluarlah sepasang kaki kering dan pucat, diikuti kepala yang menunduk. Lalu, suara itu. "Kau sudah mendengar. Kini kau harus melihat." Ardi ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu melangkah perlahan dari dalam lemari. Kepala tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Kakinya kering, pucat, seperti tidak menginjak lantai dengan benar. Napas Ardi tercekik oleh ketakutan yang mencengkram. Sosok itu berhenti satu langkah di depan Ardi. Udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat. Wajahnya perlahan terangkat, menampakkan wajah perempuan muda dengan kulit kusam, mata cekung, dan senyum yang seperti tertarik paksa ke arah yang salah. Akhirnya ada yang mendengar. Ardi terjatuh ke belakang. Tubuhnya menabrak meja kecil. Ia merangkak mundur sambil gemetar. Tapi sosok itu tidak mendekat.
Ia hanya berdiri, menatap, dan lenyap begitu saja. Tidak menghilang perlahan, melainkan seperti dipadamkan. Sekejap, Ardi langsung bangkit dan berlari keluar kamar. Ia nyaris menabrak Bu Ratmi yang sudah berdiri di ujung lorong, menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu sudah melihatnya," kata Bu Ratmi pelan. "Sekarang kamu harus tahu siapa dia." "Siapa perempuan itu? Kenapa dia ada di dalam lemari?" "Namanya Sari. Dia sepupumu. Hilang 31 tahun lalu." Ardi tertegun. "Saya punya sepupu. Dia tinggal di sini bersama ibunya, adik dari ibumu. Tapi suatu malam ia mulai bicara sendiri, mendengar suara dari sumur. Ibunya mengira dia hanya kesepian, tapi tidak. Dia menjawab suara dari sumur." Bu Ratmi mengangguk. Dan sejak itu suaranya tidak pernah berhenti. Bahkan ketika dia hilang, orang-orang bilang dia lari ke hutan. Tapi aku tahu dia tidak pernah keluar dari rumah ini. Ardi menelan ludah. "Apa dia masih di sini?" "Suaranya masih di sini. Tubuhnya tidak pernah ditemukan." Angin malam menyelinap masuk lewat celah-celah rumah. Di kejauhan terdengar suara aneh, seperti suara pelan yang berbisik dari dalam tanah. "Buka, buka, buka." Ardi menoleh ke jendela. Di luar, tutup sumur itu bergeser sendiri. Kayu yang menutupinya jatuh ke tanah. Tali merah yang mengikatnya putus begitu saja. Sumur itu terbuka. Malam turun seperti tirai hitam yang berat. Angin seolah berhenti berembus. Tidak ada jangkrik, tidak ada kodok. Hening. Ardi berdiri di balik jendela kamarnya, menatap sumur yang kini terbuka penuh. Dari dalamnya tak terlihat apa-apa. Hanya gelap pekat, lebih hitam dari malam itu sendiri. Ia hendak menutup jendela saat suara itu datang. Kali ini jelas, lembut, namun seperti masuk langsung ke dalam pikirannya. "Ardi, kamu ingin tahu kebenaran, bukan?" Ardi memejamkan mata. "Tidak, saya hanya ingin pergi dari sini." "Kau tak akan bisa sebelum mendengarkan." Pikirannya mendadak dipenuhi suara-suara, tangis perempuan, tawa anak kecil, jeritan samar dari kedalaman. Ia berjerit dan menutup telinganya. Tapi suara itu tidak dari luar, itu dari dalam kepalanya. Tiba-tiba, semuanya diam. Ardi terbangun atau merasa terbangun dan mendapati dirinya berdiri di halaman belakang. Tapi aneh, tubuhnya terasa ringan. Ia tidak ingat bagaimana ia keluar. Di depannya, sumur. Tanpa sadar, kakinya melangkah perlahan ke arah sumur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia berdiri tepat di tepi sumur. Angin dingin naik dari dalam lubangnya. Tapi tidak ada bau lumpur atau tanah, melainkan bau bunga melati busuk yang menusuk hidung. "Bukalah ke dalam." Ardi menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di dasar sumur. Bukan air, wajah. Wajah yang dikenalnya. Wajah ibunya. Tapi tidak seperti yang ia ingat. Wajah itu pucat, matanya menghitam, dan dari mulutnya darah menetes perlahan. "Tolong aku." Ardi mundur cepat dan jatuh terduduk. Nafasnya tersenggal. Saat ia mendongak kembali ke sumur, wajah itu sudah menghilang. Lampu rumah berkedip-kedip. Semua pintu berderit terbuka. Lalu dari seluruh arah, suara-suara datang.
kamu sudah melihat. Sekarang kamu harus turun. Pagi menjelang dengan rasa berat di dada Ardi. Ia terbangun di ranjangnya sendiri. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak yakin apakah kejadian malam tadi nyata atau hanya mimpi buruk. Tapi tangannya kotor. Lumpur hitam menempel di sela-sela jarinya. Dan aroma melati busuk itu masih tersisa di udara. Ardi segera menemui Bu Ratmi yang duduk di ruang tamu sambil menyalakan dupa kecil di meja. "Aku melihat wajah ibu saya di sumur," kata Ardi langsung. Bu Ratmi mendongak perlahan, tidak terkejut. Berarti dia sudah mulai menunjukkan semuanya. Apa maksudnya? Arwah yang tertinggal di sumur itu tidak bisa pergi karena ada perjanjian. Ardi terdiam. Perjanjian? Bu Ratmi berdiri, mengambil sebuah kotak kecil dari bawah kursi tua. Di dalamnya terdapat surat-surat kuno, foto-foto keluarga, dan satu lembar kertas coklat dengan tulisan tangan kakeknya. Tinta sudah mulai luntur, namun masih terbaca. "Aku serahkan satu demi satu, asal dia kembalikan suara itu padaku." Ardi menatap Bu Ratmi dengan bingung. Apa maksudnya suara itu? Bu Ratmi menjawab lirih. "Kakekmu dulu seorang tabib. Tapi dia ingin lebih dari sekedar pengetahuan. Dia ingin mendengar suara gaib, suara yang tahu segalanya. Dan sumur itu memberinya jalan. Dengan syarat, setiap kali dia meminta sesuatu, sumur itu minta imbalan. Dan imbalannya bukan uang, tapi nyawa." Ardi merasa tubuhnya bergetar. Pertama seekor ayam, lalu seekor kambing, lalu bayi pertama dari salah satu tetangga. Nggak mungkin. Tapi orang-orang percaya kakekmu. Mereka tutup mulut, sampai akhirnya Sari menghilang. Ardi menunduk. Semakin dalam ia menggali, semakin busuk semuanya. "Saya harus mengakhiri ini, Bu." Tidak mudah. Suara itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Malam pun datang lagi. Ardi duduk di meja kamarnya, membuka kembali surat-surat itu. Di salah satunya tertulis, "Jika kamu ingin menutup pintu itu, jangan panggil dia, tapi bawa kembali yang pernah dikorbankan." Ardi mengangkat wajahnya. Di cermin, sosok Sari berdiri di belakangnya. Rambutnya meneteskan air, dan matanya kini menatap langsung padanya. "Kamu harus turun, atau aku yang naik." Malam itu, langit gelap tanpa bintang, seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Ardi berdiri di tepi sumur, membawa tali tambang tua yang ia temukan di gudang. Di saku celananya, ia membawa senter kecil dan potongan kertas perjanjian kakeknya. Bu Ratmi mengikutinya dari jauh. Ia membawa dupa menyala dan botol kecil berisi air bunga. "Kamu yakin?" tanyanya. "Kalau saya tidak lakukan ini, suara itu tidak akan berhenti." Bu Ratmi menyerahkan botol kecil. "Percikan ini kalau kamu merasa
tak bisa kembali. Jangan tanya kenapa. Cukup percaya. Ardi mengangguk. Ia mengikat tali ke tiang kayu yang dulunya menahan ember. Perlahan, ia mulai menuruni sumur. Setiap langkah membuat udara di sekitarnya semakin dingin, dan bau tanah berubah menjadi amis besi dan melati busuk. Cahaya dari senter hanya bisa menembus 2 meter ke depan. Dinding sumur dipenuhi lumut dan goresan-goresan tak beraturan. Sebagian seperti cakar, sebagian lagi seperti huruf yang tak dikenal. Setelah hampir 20 meter turun, ia tiba di dasar. Anehnya, tidak ada air. Dasarnya kering, namun dingin sekali. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. Sebuah lorong sempit menganga di sisi dalam sumur. Tidak tercatat dalam gambar rumah manapun. Itu bukan bagian dari bangunan manusia. Lorong itu memanggil. Langkah Ardi perlahan masuk. Semakin jauh ia berjalan, semakin samar suara-suara terdengar. Rintihan, tangisan, tawa kecil, suara logam yang diseret. Kemudian, ia tiba di sebuah ruang kecil berbentuk melingkar. Di tengahnya berdiri sebuah altar dari batu hitam. Dan di atasnya, sebuah boneka kain tua dengan wajah dilukis darah kering. Di sekeliling altar, terpahat nama-nama. Ia menyorot ke salah satunya. Sari. Di bawahnya, Ratna, ibunya. Tiba-tiba, lampu senternya berkedip, lalu padam. Dalam gelap, suara itu datang. Kali ini bukan bisikan, tapi gemuruh. Akhirnya, darah yang tersisa datang sendiri. Udara menjadi berat. Dari balik lorong, muncul bayangan besar, tak berbentuk. Matanya menyala merah. Suara itu bukan satu, tapi ribuan, berbicara serempak. Kau akan menebus semuanya dengan tubuhmu, dengan jiwamu. Ardi mundur, merogoh saku dan memercikkan air bunga seperti kata Bu Ratmi. Jeritan keras terdengar. Ruangan itu berguncang. Dinding-dinding melengkung seperti bernafas, lalu runtuh. Gelap, gelap, hening, dingin. Ardi membuka matanya perlahan, tapi ia tidak yakin apakah benar-benar terbangun. Tubuhnya terasa ringan dan kosong. Ia berdiri di tempat asing, bukan lagi di dasar sumur, tapi di suatu ruang luas, tanpa batas, berwarna kelabu. Di sekelilingnya, kabut tipis menggantung di udara. Di mana ini? Bisiknya. Lalu kabut di depannya perlahan membentuk sosok-sosok. Puluhan, mungkin ratusan wajah muncul dari dalam asap. Semua pucat, mata mereka kosong, namun menatapnya penuh harap. Salah satunya melangkah ke depan. Wajahnya dikenali Ardi, perempuan muda, rambut panjang, mata dalam. Sari, kamu turun untuk kami, ucapnya dengan suara lembut tapi bergema. Kamu membawa darah dan penyesalan. Bagaimana aku bisa mengeluarkan kalian? Tanya Ardi, suaranya bergetar. Sari menunjuk ke dadanya sendiri. Buka jalannya dengan kebenaran, dengan pengakuan, dengan pengorbanan. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Kabut berputar cepat. Suara gemuruh dari bawah terdengar makin keras. Sosok hitam besar muncul dari kegelapan.
Mata merah itu kembali dan kini tubuhnya lebih jelas. Tinggi seperti tiang, wajahnya tanpa bentuk, dan dari tubuhnya keluar lengan-lengan kecil yang mencengkeram dan meronta. Jiwamu sudah dijanjikan. Ardi mundur. Tapi Sari berdiri di depannya, mengangkat tangan. Kau tidak berhak padanya. Ia tidak turun untuk meminta, tapi untuk menebus. Makhluk itu meraung. Kabut berputar cepat. Wajah-wajah ruh lain menjerit bersamaan, memekakkan telinga. Ardi terjatuh ke tanah kelabu itu. Dan tiba-tiba ia melihat semuanya. Kilasan masa lalu. Kakeknya berdiri di tepi sumur, menumpahkan darah ayam, lalu kambing, lalu bayi. Setiap permintaan yang ia ucapkan dikabulkan, tapi setiap imbalan membuat sumur itu makin kuat. Lalu, satu malam, ia menyeret Sari. Dan ketika ibunya mencoba menghentikan, ia pun didorong masuk. Ibunya dikorbankan. Ardi menangis. Ia merasakan rasa bersalah yang begitu dalam. Tapi Sari menyentuh pundaknya. Kau bukan dia. Kau bisa memutus rantainya. Tapi kau harus memilih. Makhluk hitam itu merangsek maju. Dunia kelabu mulai runtuh. Sari menatap Ardi. Tinggal di sini bersama kami, atau bangunkan semua orang di luar dan biarkan mereka tahu kebenarannya. Ardi menutup matanya. Ia menggenggam potongan surat dari kakeknya yang masih ada di sakunya dan berbisik, "Saya pilih kebenaran." "Ardi, Ardi!" Suara samar itu terdengar di kejauhan. Cahaya terang menyilaukan matanya. Saat Ardi membuka mata, ia mendapati wajah Bu Ratmi yang basah oleh air mata. Di belakangnya, beberapa warga desa berdiri terpaku. Tubuh mereka gemetar. Ia tergeletak di samping sumur. Tubuhnya basah kuyup, meski dasar sumur kering. Tali yang digunakannya putus. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa kembali naik ke atas. "Dia kembali," bisik salah satu warga. Ardi terbatuk, lalu bangkit pelan. Kepalanya berat, tapi satu hal ia tahu pasti. Ia masih hidup. Bu Ratmi menuntunnya masuk rumah. Tapi sebelum mereka sempat melewati teras, angin kencang bertiup dari arah sumur. Daun-daun beterbangan. Langit berubah mendung seketika, meski belum waktunya hujan. Dari arah sumur, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, satu demi satu warga desa menoleh ke arah suara itu. Lalu semuanya membeku. Seseorang muncul dari balik semak dekat sumur. Tubuh perempuan, rambut panjang tergerai, gaun putih penuh lumpur. Wajahnya pucat, tapi hidup. Matanya mencanarkan cahaya yang aneh. "Sari!" bisik Bu Ratmi. Warga berlarian, sebagian menjerit. Tapi perempuan itu tidak mengejar. Ia hanya berjalan pelan ke arah rumah, lalu berhenti di depan Ardi. Ardi melangkah maju, menatap wajah perempuan itu. Meskipun ia seperti hidup, ada sesuatu yang hilang. Seperti jiwanya tidak sepenuhnya kembali. Sari menatap Ardi, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kau membuka pintu,
Tapi tidak semua yang keluar akan diam. Lalu ia jatuh pingsan. Malamnya, seluruh desa gaduh. Kabar tentang Sari yang kembali menyebar cepat. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin mendekatinya. Ia tidur tanpa bicara, tanpa makan, dan tak pernah menatap siapapun kecuali Ardi. Di luar rumah, sumur itu kini benar-benar terbuka. Benang merah yang selama ini dijadikan pengikat dibiarkan tergeletak, robek, dan dari dalam sumur terdengar suara baru. Bukan bisikan, tapi nyanyian. Nyanyian perempuan, suara lembut tapi menyayat. Liriknya bukan dalam bahasa manusia. Dan malam itu, satu persatu warga desa bermimpi hal yang sama. Seorang pria tua berdiri di tepi sumur, memegang pisau. Di bawahnya, puluhan tangan meronta dari dalam tanah, dan langit merah darah. Pagi hari di kampung Suralaya terasa ganjil. Matahari seakan enggan menampakkan diri. Langit terus muram, dan udara dingin menyelimuti desa meski tidak hujan. Ardi duduk di ruang tamu bersama Bu Ratmi dan beberapa tetua desa. Wajah-wajah mereka tegang, mata mereka lelah. Sari masih terbaring di kamar belakang, diam, mata terbuka, tapi tidak bereaksi pada siapapun. Kau membangunkan sesuatu yang telah lama kami pendam, ucap Pak Dirjo, salah satu sesepuh desa. Suaranya pelan, tapi tajam. Saya hanya ingin menghentikan suara dari sumur, kata Ardi. Tidak, kau membuka gerbang. Pak Dirjo menatap tajam. Sumur itu bukan sekedar lubang, ia adalah pintu. Dan sejak dahulu, keluarga kalian adalah kuncinya. Ardi terdiam. Bu Ratmi menambahkan pelan. Kami dulu percaya suara dari sumur hanya bicara pada mereka yang punya darah pertama, keturunan langsung dari penjaga awal sumur. Dan itu adalah keluargamu. Kalian tahu semua ini dan tetap diam? Tanya Ardi, marah dan bingung. Kami tidak diam, kami mengunci, mengikat, dan menjaga. Tapi kakekmu, dia yang merusaknya. Dia ingin kekuatan. Dan sekarang, generasi berikutnya, kamu telah memecahkan segelnya. Ardi bangkit berdiri. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Membiarkan semua ini berlanjut? Membiarkan suara-suara itu mengambil orang lagi? Semua terdiam. Pak Dirjo akhirnya berkata, malam nanti, jika suara dari sumur memanggilmu lagi, jawab. Tapi kali ini, jangan lari. Dengarkan. Mungkin hanya kau yang bisa menutup pintunya dari dalam. Malam pun tiba. Awan menggantung pekat dan udara makin berat. Di kamar, Ardi duduk menunggu. Jantungnya berdetak keras. Jam dinding berdentang 12 kali. Lalu, tok, tok, tok. Bukan dari pintu, tapi dari bawah ranjang. Kemudian, suara itu datang. Bukan berbisik, tapi berbicara jelas. Ardi, kami menunggumu. Bawalah yang belum kau akui dan kami akan berhenti. Tiba-tiba Sari muncul di ambang pintu. Matanya hitam legam, tubuhnya kaku seperti boneka. Kalau kau tidak bawa darah yang seharusnya, mereka akan ambil yang berikutnya. Di luar rumah, jeritan terdengar.
Satu rumah terbakar. Warga berlari, angin menjerit. Dan dari sumur asap hitam tebal mulai merambat ke tanah. Api menyala merah di ujung desa. Jeritan warga mengoyak keheningan malam. Ardi berlari keluar, menyusul sumber kebakaran. Di sana ia melihat rumah Pak Rasmin, tetua-tua yang tinggal sendirian telah dilalap api. Warga panik menyiram air, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan rumah itu. Dari balik asap, Ardi mendengar suara, bukan jeritan manusia. "Ambil satu, atau kami ambil semuanya." Ia terdiam. Tubuhnya gemetar. Pak Dirjo datang dan menarik Ardi menjauh. "Ini baru awal. Kau harus menghadapinya malam ini juga. Kalau tidak, desa ini akan habis." "Apa maksud mereka yang belum kuakui?" tanya Ardi, nafasnya memburu. Bu Ratmi yang tiba-tiba muncul dari kegelapan menjawab dengan suara datar. "Kau harus tahu siapa dirimu sebenarnya, Ardi. Karena bukan hanya darah kakekmu yang kau bawa, tapi juga janji yang belum ditepati." Ardi menoleh. "Apa maksudnya?" Bu Ratmi menatap dalam dan akhirnya mengungkapkan. "Ibumu, Ratna, adalah anak pertama dari perjanjian terakhir. Tapi sebelum ia dikorbankan, ia kabur ke kota. Bertahun-tahun ia menyembunyikan diri dan melahirkanmu. Jadi, saya..." Ardi tak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Kau adalah tumbal yang ditunda." Langit bergemuruh. Angin menyapu keras. Dari sumur, asap hitam kini merambat makin cepat. Wajah-wajah samar muncul dari kabut, mata merah, tubuh melayang, tawa melengking tinggi. Ardi kembali ke rumah. Di kamar, Sari duduk di pojok ruangan. Rambutnya menutupi wajah, dan dari mulutnya darah mengalir tipis. "Kau harus turun lagi, tapi kali ini bawa tubuh." Ardi tersentak. "Tubuh siapa? Darahmu sendiri atau milikmu yang belum lahir?" Saat itu juga Ardi mendengar ketukan di pintu rumah. Ia berjalan pelan membukanya. Seorang perempuan berdiri di sana. Usianya 20-an, wajahnya lelah tapi cantik. Ia membawa tas kecil dan tersenyum getir. "Kamu Ardi kan?" "Aku Mira. Aku hamil dan anak ini milikmu." Ardi menatap Mira lama, tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja dilemparkan kepadanya. Tubuhnya terasa mati rasa. Di belakang Mira, kabut dari sumur mulai menyelimuti jalan desa, merambat seperti tangan-tangan gaib yang mencari mangsa. "Kenapa kamu kesini?" tanya Ardi, suaranya bergetar. Mira tersenyum hambar. "Entah kenapa aku merasa harus kembali ke tempat asalmu, seperti ada sesuatu yang memanggil. Dan malam ini aku mimpi buruk, mimpi sumur." Ardi membimbing Mira masuk. Ia duduk di meja. Sementara di luar, langit terus bergemuruh. Di dalam rumah, suasana jadi sangat dingin. Jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Dari balik tembok, terdengar suara sesuatu yang merayap. Bu Ratmi mendekat dari dapur. Wajahnya langsung pucat melihat Mira. "Anak itu," bisiknya. "Dia bilang dia hamil," ujar Ardi pelan. Bu Ratmi memejamkan mata dalam-dalam.
Itulah yang dimaksud sumur. Bukan kau, tapi anakmu. Darah segar, pengganti yang sempurna, tumbal yang belum dilahirkan. Ardi berdiri. Tidak, saya tidak akan membiarkan siapapun jadi tumbal. Kalau tidak diberikan, kata Bu Ratmi dengan suara kaku, semua yang hidup akan diambil perlahan, satu persatu. Kau sudah lihat awalnya. Mira kebingungan. Apa maksud kalian? Tumbal? Ardi, apa yang sedang terjadi? Ardi menatap Mira. Ia ingin menjelaskan, tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa membuat seseorang percaya bahwa suara dari sumur ingin darah anak yang bahkan belum sempat melihat dunia? Tiba-tiba lampu padam. Rumah bergetar pelan. Dari luar jendela, kabut makin tebal. Wajah-wajah samar mulai menempel di kaca, menyeringai. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, dari bawah tanah. Lalu suara itu datang. Lantang, tidak lagi seperti bisikan. Waktunya selesai. Darahmu atau darahnya. Kunci terakhir harus diberikan malam ini. Mira menjerit dan memeluk perutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ardi memeluknya erat. Di dalam dirinya pertarungan besar sedang terjadi. Ia ingin menghentikan semua ini. Tapi bagaimana? Membiarkan anaknya diambil atau menyerahkan dirinya? Bu Ratmi, bagaimana cara menghentikan ini tanpa korban? Tanya Ardi terengah-engah. Bu Ratmi menjawab pelan. Harus ada tumbal yang rela. Ardi perlahan berdiri. Ia tahu, hanya ada satu pilihan. Langkah Ardi pelan. Ia berjalan keluar rumah menuju sumur tua yang kini seolah hidup. Kabut hitam mengalir dari dalamnya, seperti asap dari mulut neraka. Suara nyanyian yang asing menggema dari lubangnya, makin keras, makin menyesakan. Mira menjerit dari dalam rumah. Ardi, jangan tinggalkan aku, tolong. Tapi Ardi terus berjalan. Bu Ratmi berdiri di ambang pintu, menatapnya. Tidak menghentikan, tidak membantu, hanya menunduk, pasrah. Ardi berdiri di bibir sumur. Angin mengamuk, langit menggelap sepenuhnya. Lalu suara itu datang lagi, dari dasar sumur, lebih kuat dari sebelumnya. Darahmu cukup, tapi tubuhmu harus diserahkan. Ardi menggenggam secari kertas perjanjian kakeknya yang telah compang-camping. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Aku yang membayar, bukan anakku. Jangan ambil siapa-siapa lagi." Tanah bergetar hebat. Dari dalam sumur muncul semburan angin dan cahaya merah tua. Bayangan hitam naik dari lubang itu. Tinggi, berjubah, berwajah kosong. Mengulurkan tangan panjangnya ke arah Ardi. Masuk dan semuanya selesai. Ardi menatap langit terakhir kali. Ingatan-ingatan kecil tentang ibunya muncul dalam pikirannya. Suaranya, senyumnya, kepergiannya, lalu Mira dan anak itu. Ardi tersenyum kecil menatap ke lubang gelap, lalu melompat. Sejenak, dunia hening. Angin berhenti. Kabut perlahan menghilang, ditelan tanah. Langit terbuka, bintang-bintang muncul. Rumah-rumah tak lagi bergetar. Jeritan berhenti. Warga desa keluar satu persatu bingung, saling memandang. Di dalam rumah, Mira jatuh terduduk, menutup wajahnya. Tangisnya pecah, tapi perutnya kini tenang. Tidak sakit lagi, seolah sesuatu di dalamnya baru saja diselamatkan. Bu Ratmi duduk di anak tangga rumah, menggenggam dupa yang padam. Matanya menatap ke arah sumur yang kini kembali diam, tertutup. Sudah lunas, bisiknya. 3 hari telah berlalu sejak malam terakhir itu. Langit di atas kampung Suralaya kembali cerah.
Angin tak lagi membawa bisikan, kabut tidak lagi menyusup ke sela-sela rumah. Warga desa mulai tersenyum kembali, seolah mimpi buruk itu hanya kenangan samar. Namun, di rumah tua peninggalan keluarga Ardi, suasana tetap muram. Mira tinggal di sana sekarang atas permintaan Bu Ratmi. Perutnya mulai membesar. Ia sering duduk di beranda, menatap pohon besar di samping sumur yang kini dipagari kayu dan dibungkus benang merah sebanyak 7 lapis. Sumur itu telah ditutup rapat dengan semen dan batu. Tapi semua orang tahu, itu hanya penutup fisik. Mira sering mimpi. Di dalam mimpinya, Ardi tersenyum padanya, berdiri jauh di bawah tanah, namun tidak menderita. "Kau sudah aman," katanya dalam mimpi. "Tapi jangan biarkan mereka lupa." Bu Ratmi menulis ulang semua kejadian dalam buku tua keluarga, menyimpannya dalam peti besi dan menguburnya di bawah altar kecil dekat dapur. Ia tahu waktu akan menghapus ketakutan, tapi dosa lama selalu mencari jalan untuk bangkit. Pada malam ketujuh sejak Ardi menghilang, Mira duduk di kamar menatap cermin. Angin bertiup pelan, lampu bergoyang. Tiba-tiba, tok, 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 terdengar dari jendela. Pelan, teratur. Mira bangkit, mendekat. Ia membuka tirai perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela ada bekas tangan kecil, sangat kecil, seperti tangan bayi. Dan dari dalam perutnya, ia merasa sesuatu bergerak, tapi bukan gerakan biasa. Seperti sesuatu sedang menyentuh dari dalam, mengetuk-ngetuk dinding rahimnya, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Mira melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, diberi nama Raka Ardiman, gabungan dari nama Ardi dan makna cahaya. Warga desa menyambut kelahirannya dengan penuh harapan. Mereka percaya kutukan telah berakhir. Namun, hanya Bu Ratmi yang tidak pernah benar-benar tersenyum. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kecil di lorong rumah. Setiap subuh, pintu belakang kadang terbuka sedikit, meski telah dikunci. Dan kadang, air dari sumur tertutup itu mengalir masuk melalui celah lantai. Mira mencintai anaknya sepenuh hati. Tapi, sejak Raka lahir, ia sering bermimpi hal aneh. Di dalam mimpinya, ia berada di dasar sumur, memegang bayi itu dan mendengar suara berbisik. "Terima kasih, ibu dari tubuh baru." Mira mulai menyadari sesuatu yang janggal. Anak itu terlalu tenang. Ia jarang menangis, tapi matanya selalu terbuka di malam hari, menatap sudut-sudut rumah, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, saat Raka berumur 40 hari, Mira terbangun dan melihat Raka tak ada di ranjang kecilnya. Panikan, ia mencari ke seluruh rumah. Pintu terkunci, tak ada siapapun. Sampai ia mendengar suara dari halaman belakang. Tok, tak, tak. Ia menoleh keluar jendela. Dan hatinya nyaris berhenti berdetak. Raka, bayi mungil itu sedang duduk di atas tutup sumur. Bukan dibaringkan, duduk. Matanya menatap lurus ke arah Mira. Mulutnya tersenyum kecil.
Dan dari dalam sumur, suara tangisan bayi lain mulai terdengar. Seolah lebih dari satu. Seolah Raka bukan satu-satunya. Mira memeluk tubuhnya, tubuh yang kini dingin. Ia tahu sesuatu telah ikut keluar bersama Ardi. Esok paginya, Bu Ratmi menggambar simbol di setiap dinding rumah, membakar dupa khusus, dan menanam paku besi di 4 penjuru. "Anakmu bukan anak biasa," katanya pelan. "Dia lahir bukan dari cinta saja, tapi dari perjanjian." Tahun berganti. Raka tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas. Usianya baru 5 tahun, tapi tutur katanya seperti anak usia 10. Ia jarang menangis, jarang marah, dan tidak pernah sakit. Para tetangga menyebutnya anak istimewa, meski tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Matanya hitam, terlalu hitam. Dan kadang saat cahaya redup, mereka seperti menyala. Mira menyekolahkannya ke kota, berharap jauh dari pengaruh desa. Tapi setiap kali mereka meninggalkan kampung Suralaya, Raka jatuh sakit. Panas tinggi, menggigil, dan selalu berbisik dalam tidurnya. "Aku harus pulang ke bawah. Bapak menunggu di sumur." Mira menyembunyikan semua ini. Ia hanya ingin Raka tumbuh normal. Tapi saat ulang tahunnya yang ke-7, semuanya berubah. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar. Ia menggambar sesuatu di dinding dengan spidol merah. Keesokan paginya, Mira menemukan gambarnya. Sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh di dalamnya. Dan di tengahnya, sosok pria tanpa wajah dengan tangan menjulur ke arah seorang anak kecil. Mira menghapusnya. Tapi malam berikutnya, gambar itu muncul lagi. Kali ini digambar dengan darah. Ia menanyai Raka, "Apa ini?" Raka hanya menjawab tenang, "Aku harus menggambar itu." Dia bilang, "Itu cara pulang." "Siapa dia?" tanya Mira, suara bergetar. Raka menoleh, wajahnya polos. "Ayahku, dia bilang sumur sudah tidak cukup kuat, tapi tubuhku bisa jadi sumur baru." Mira terpaku. Ia merasa udara di sekitarnya mendingin. Dada terasa sesak. Raka berdiri, menghampiri ibunya, lalu menatap tajam. "Ibu, aku sayang ibu, tapi mereka tidak akan berhenti kalau aku tetap tinggal. Aku harus buka pintunya lagi dari dalam." Malam turun dengan hening yang ganjil. Udara dingin menusuk, seperti malam-malam tua di kampung Suralaya dulu. Mira terbangun karena suara langkah kecil, lalu suara air. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan ke ruang tengah. Lampu mati, tapi suara percikan masih terdengar. Lalu suara itu datang dari arah kamar mandi. Ceklok, ceklok, ceklok. Ia mendekat. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Perlahan ia dorong. Raka berdiri di dalam, telanjang dada. Di hadapannya baskom penuh air. Tapi airnya berwarna merah. Tangannya terendam, dan di dinding kamar mandi tercoret simbol yang sama seperti di kamar, kini lebih sempurna. "Raka!" Mira menjerit. Anak itu menoleh. Wajahnya kosong, tapi matanya 2 lubang hitam bercahaya. "Ibu,
Aku tak ingin ibu ikut, tapi ibu tetap melihat. Sekarang mereka tahu, ibu tahu. Tiba-tiba, air dalam baskom mendidih sendiri. Uap berbau amis dan melati memenuhi kamar. Dinding mulai basah, meneteskan lumpur hitam. Dari lantai, suara rintihan samar terdengar. Mira menarik Raka keluar dengan paksa, tapi tangan anak itu dingin seperti batu. Dan saat disentuh, Mira melihat bayangan-bayangan merayap keluar dari kulit Raka, seperti akar hitam yang hidup. Tubuhku sudah mulai berubah. Aku bisa rasakan mereka di dalam. Mereka ingin keluar, tapi aku bisa kendalikan. Asal ibu percaya padaku. Mira memeluknya erat. Meski ia takut, sangat takut, ia tahu anak ini adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri semuanya. Tapi, apakah Raka benar-benar masih anaknya? Atau hanya pembuluh dari sesuatu yang jauh lebih tua? Keesokan harinya, Mira dan Raka kembali ke kampung Suralaya. Bu Ratmi yang kini makin ranta membuka pintu. Matanya langsung menatap ke arah Raka, dan perlahan ia mundur 2 langkah. Sudah dimulai, gumamnya. Sumur baru sudah berjalan. Raka hanya berdiri, menatap tanah dan berkata, Kalian pikir sumur itu hanya lubang, tapi sebenarnya sumur itu tubuh, dan tubuh itu bisa tumbuh lagi di mana saja, termasuk dalam darah. Raka duduk di tepi sumur lama yang kini telah ditutup rapat dengan batu dan besi. Ia menatapnya lama, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari dalam. Mira berdiri beberapa meter di belakang, menahan nafas. Bu Ratmi duduk di anak tangga rumah, memegangi liontin tua yang dulunya milik Ardi. Mereka akan mencobamu, Raka, katanya lirih. Mereka akan memanggilmu sebagai anak. Tapi ingat, kau manusia. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan melati busuk. Langit memutih bukan karena awan, tapi karena kabut tipis yang datang entah dari mana. Kabut itu merayap pelan dari balik pepohonan menuju desa, seperti masa lalu yang menuntut dikenali. Raka mulai menggambar simbol di tanah. Kali ini bukan dengan darah, tapi dengan air kelapa muda yang sudah dicampur bunga dan abu dupa. Gerakannya teratur, cepat, seperti sudah menghafalnya sejak dalam kandungan. Ini bukan untuk memanggil mereka, tapi untuk menutup pintu yang tidak pernah benar-benar ditutup. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Sumur yang telah ditutup bergetar pelan, lalu mengeluarkan suara retakan. Dari sela-sela batu penutup, asap hitam menyembur, membawa suara jeritan ratusan jiwa yang belum pernah dilahirkan. Udara menegang, langit berubah merah, matahari lenyap. Kau anak kami, darahmu adalah kami, buka jalan. Mira menjerit, Bu Ratmi berdoa keras, tapi Raka yang memejamkan mata, lalu memukul tanah dengan telapak tangannya. Simbol-simbol yang digambar menyala. Angin berhenti seketika. Semua menjadi hening mematikan. Lalu satu suara terdengar. Suaranya sendiri. Aku bukan anak kalian. Aku anak yang diselamatkan. Dan malam ini kalian tidak kembali. Suara-suara dari sumur meraung. Batu-batu melayang. Darah meleleh dari tanah. Tapi simbol-simbol itu makin terang. Lalu membentuk lingkaran sempurna. Penutup terakhir. Dengan satu desahan napas, Raka menusuk jarinya dan meneteskan satu tetes darah ke tengah lingkaran.
Cahaya putih menyambar. Langit kembali biru. Sumur diam. Raka roboh. Mira berlari dan memeluknya. Bu Ratmi menangis terisak. Tapi Raka membuka matanya perlahan. Tersenyum. Sudah selesai. Tak ada suara lagi, Bu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia lahir, ia tertidur. Tanpa mimpi, tanpa bisikan. Sumur tua di kampung Suralaya tak pernah dibuka lagi. Batu dan besi diperkuat, dan altar kecil dibangun di atasnya. Sebuah kalimat tertulis dengan pahatan tua. Di sini tidur suara-suara yang pernah memanggil darah. Raka tumbuh sebagai anak biasa. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi lukisan di dinding. Namun setiap tahun, di malam ulang tahunnya, ia duduk di teras rumah dan menatap ke langit. Menunggu, berjaga. Kalau-kalau suatu hari suara dari bawah ingin kembali. Tapi ia tahu satu hal. Ia bukan gerbang. Ia penjaga.